Salam petani hebat dari Parangtritis Garden and Vineyard. Hari ini saya mau update lagi tentang kebun rooftop yang dipegang dari Nganggur Yokarto. Ini kebun bareng-bareng milik Nganggur Yokarto, karena Nganggur Yokarto nih itu punya nih PGAV Garden, Alsa Garden sama Satria Garden Farm. Jadi kita bertiga ngerjain kebun ini gitu kan. Terus apa sih yang ada di sini gitu kan? Ini kebun rooftop pakai pot ya. Ini di lantai 2, ini di rooftop ini Fakultas Pertanian UGM. Saya mau ngasih sedikit informasi, karena informasinya nggak usah banyak-banyak. Kalau banyak-banyak nanti dia bikin pusing. Ini ada jenis ninel. Ini umur pohon 2 tahun, hampir rata-rata semua 2 tahun, tapi enggak semua sih, ada 1-2 pohon yang baru umur 6 bulan. Termasuk yang sana ada akademik belum berbuah sih, yang sudah berbuah sih umurnya udah ini 2 tahun ya. Ini buah ketiga teman-teman. Ini bisa dilihat nih pakai pot. Ini sampai kita kasih tulisan tolong kembalikan ke tempat semula, karena kalau hujan itu dari karpot ini tuh langsung masuk ke pot. Jadi kasihan kalau kebanyakan air, nanti juga nutrisi yang sering kita pakai itu hilang dengan percuma. Ini bisa dilihat pH cek, ini pH-nya di 7, normal lah, bagus ya. Pokoknya kita harus cek pH minimal juga 1 minggu sekali, biar kita tahu nanti pupuk apa yang akan kita masukkan itu biar lebih tercerna. Maksudnya lebih dimakan si pohon. Ini adalah jenis ninel yang memang sudah disertifikasi, namanya jadi Satria Taman Sari. Yang pegang sertifikasinya Kabupaten Bantul, dari Satria Garden Farm ya. Dulu kita ngejar sertifikasi itu ya, siang nggak apa-apa. Ini umur dari pangkas di 2 bulan lebih seminggu, belum verizon ya. Kalau dari segi besar beri ini sudah di berapa ini ya, ini sejempol kaki nih. Ini udah lumayan loh, gede loh. Ini masih, kalau ninel kan matang di 135 hari ya. Ini baru 2 bulan lebih dikit, lebih seminggu. Jadi masih sekitaran pas lah, anggap aja pas 2 bulan lagi. Ini masih bisa menggede, ini belum verizon. Ini kebetulan siang ini cuacanya panas dan semalam kan hujan, jadi daunnya agak melambai. Ini juga ada di bawah begini. Ini lumayan. Kalau tandan ini 2 tandan nih dijadiin 1. Yang ini juga sama, 2 tandan dijadiin 1. Nih, ini ada beberapa case yang di sini pucuk kita lambat berkembangnya, jadi daunnya sedikit. Jadi memang begitu. Ini sepertinya buahnya tetap kebanyakan. Buat teman-teman aja yang nanti mau nanam di pot atau mau nanam di lahan juga, perhatikan jumlah buah. Ini kemarin satu pohon ini ninel nih, ini yang di pot itu tadi, ini buahnya ada sekitaran 30 dompol. Keberatan sih, kebanyakan. Tapi ya coba nanti, ini juga sebagai apa namanya, sebagai case contoh, semoga aja si pohonnya nggak stres dan nggak mati gitu. Tapi besok kalau habis buah ini matang, ya harapannya buah ini tetap panen. Nanti akan fondasi pruning, menyisakan batang-batang sekunder atau batang tersier 1 atau 2 mata tunas saja, biar bikin daun dulu yang bagus, recovery, nanti baru dibuahkan lagi. Ini bisa dihitung teman-teman, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Wah, pokoknya anggap aja rata-rata di 30, karena kalau ngitung terus nunjukin satu-satu yo pokoknya percaya aja deh. Tidak semua di 30 dompol, ada yang lebih, ada yang kurang. Dan dombolnya juga saya bilang bukan dompol yang semua full gede-gede ya. Ini ada dompol yang kecil,
Ini juga enggak gede banget gitu loh. Ini kemarin penjarangan setiap dompel lebih dari 50-an persen. Ini kan dombolnya juga enggak ini ya, enggak gede-gede, tapi alhamdulillah malah buahnya udah gede ya teman-teman. Ini pucuknya tuh. Ini layu, panasnya ampun. Ini juga ada yang burik-burik karena kemarin wah ini ditungguin kupu-kupu. Kemarin naik di atas ini di karpot. Nih, ninel ya teman-teman. Ada banyak juga, jadi nggak semua nanti saya bikin informasi. Ini masih ninel nih. Ini ninel pohon kedua. Ini dombolnya juga nggak gede, maksudnya nggak besar semua. Nih, tuh. Ini pakai bungkus seperti ini. Ini juga coba pakai bungkus seperti ini dan ternyata ini bisa dilihat, ini ada noda-noda coklat. Ini buahnya yang atas tuh dipatokin sama burung, jadinya bekas gitu ya. Semoga aja masih terselamatkan. Ini rencana mau tak tutup bagian atas tuh pakai screen net atas bawah kali ya, karena di sini juga zona burungnya banyak sekali. Dan ya sudah, ini di UGM Fakultas Kehutanan Pertanian isinya burung tok, dan burung tuh nggak boleh diburu. Ya wes, kita kasih makanannya, seneng banget loh mereka. Nggak apa-apa. Pruning nggak semua bawa bunga, nggak bawa buah ya. Ini termasuk cabang yang ini nggak bawa buah karena nggak tahu kenapa. Yo memang enggak, ini kemarin sebelumnya dia bawa buah, terus ini fondasi, sorry gitu. Ini bisa dilihat nih hamanya, walang sangit bosku. Ini suka ngisepin pucuk, tapi kalau misalkan pas panjang terus diisep pucuknya gitu nggak apa-apa, tapi kalau pas lagi keluar tunas diisep pucuk, waduh masak gitu rasanya. Ini sistem penyiraman otomatis, ada di sebelah sana tuh, ada pompa washernya barengan sama kelengkeng. Kemudian untuk tabul ampot, ninel ini kita pakai media yang sangat-sangat porus. Ya bukan sangat porus, tapi memang media yang porus itu cocok untuk untuk tabul ampot, karena kalau nggak porus nanti airnya menggenang malah busuk akar dan akarnya nggak berkembang gitu kan. Ini media yang saya pakai itu banyakkan sekam bakar dan minim sekali pupuk kandang. Tanahnya juga minim. Ini sekam bakar hampir di 75% sekam bakar ya. Pupuk kandangnya paling sekitaran 5%, sama tanahnya di 20% ya. Sekitaran itulah. Memang kita nggak taker banget, tapi kemarin kita takernya kan bareng pakai karung gitu sama pakai angkong ya. Jadi ini campur, ini sekian, terus ininya sekian kali seperempatnya, terus yang tanah seperempatnya tuh tambahin si kompos, jadi udah seperempat sama kompos si tanah itu. Sorry, bukan kompos tapi kotoran kambing yang sudah fermentasi. Bahkan kemarin sempat di bagian atas pot sini yang ini longgar nih, dikasih pupuk kandang sama dari pihak kampus yang katanya wah ini pupuk kandangnya bagus, terus dipakai gitu ya. Kebetulan karena kita sudah nyampur pupuk kandang di dalam, pupuk kandang kita angkat pupuk kandangnya masukin karung lagi. Terus kendala yang ada di sini adalah kemarin kita sempat ada pohon mati, walaupun medianya memang porus, tapi matinya bukan karena becek, bukan karena salah nutrisi, tapi karena dikencingin buat pipis meong kucing sama buat buang air besar si kucing itu. Akhirnya ada satu pohon yang mati, itu sekitaran 3 minggu dari case. Kok kelihatan dikaruk-karuk gitu kan bagian atas ini, ternyata itu buat tempat buang air sama kucing gitu kan.
Terus kemudian kita akalin pakai nih batang-batang, ini batang anggur yang kemarin pangkas si pohon itu kita pangkas, terus batang anggurnya kita balikin lagi ke tanah ini, ke pot ini, biar satu, nutrisi-nutrisi yang mungkin masih ada di daun dan di batang itu busuk dan melapuk, kemudian diserap sama pohon itu lagi. Ini adalah pupuk daun hijau ya teman-teman. Ya sebenarnya bagus juga, asalkan si daun ini atau si batang ini anggur ini yang bekas pangkasnya tidak jamuran, jadi sehat gitu kan, daunnya masih hijau, masih keris, wes buat pupuk aja. Jadi ini kompos, dan ini daunnya terurai semua, udah busuk nih selama 2 bulan. Nih batangnya kering semua nih, ini batangnya kering, nih batang muda, batang tua sini nggak ada yang diambil. Ada sih beberapa batang tua, tapi ini kebanyakan batang muda ya, sorry. Dan dengan banyaknya ranting-ranting begini nih kucing enggan balik lagi ke sini buat buang air gitu. Jadi alhamdulillah aman gitu kan. Sebenarnya memang bagus itu dikasih streamin atau jaring kawat itu, jaring dari besi itu. Cuma kayaknya dari segi tampilan sih nggak bagus, tapi ini juga sebenarnya juga kurang bagus, tapi memberikan contoh bahwa daun anggur yang bekas pangkas dan batang-batang ranting muda itu bisa untuk pupuk lagi gitu loh, bukan yang cuma dibuang dan dibakar gitu. Nggak apa-apa, dan ini buktinya si pohon tetap aja subur dan alhamdulillah tetap berbuah. Tadi bisa dilihat nggak sih pH-nya? Ini berapa? 7 ya, bisa dilihat, kelihatan nggak? Oke. Kalau dari segi kelembapannya ini basah karena tadi habis saya siram nutrisi pas di posisi alat, jadi basah. Oke, begitu dulu teman-teman, ini update Ninel. Besok saya update jenis yang lain. Ini ada beberapa yang sudah mulai variation di umur 2 bulan setelah pangkas, ada Forset sama Everest. Jadi kemungkinan besar memang, ya bukan kemungkinan, tapi memang mereka itu matang duluan, umurnya nggak sampai kayak Ninel di 135. Kalau Everest sih di 100 lebihan dikit lah, sama Forset seperti itu. Oke, begitu dulu teman-teman sharing kali ini, semoga bermanfaat. Yang penting kalau mau nanam pakai pot, medianya porus ya. Ingat, banyakkan sekam bakar. Kenapa banyak sekam bakar? Karena zat karbon yang ada di sekam bakar itu bisa ngikat nutrisi. Jadi begitu kita kasih nutrisi itu diserap zat karbonnya, nggak cuma bablas doang walaupun porus. Dan kontrol air, walaupun musim hujan ini juga kita ngap-ngapan gimana caranya biar nutrisi ini tetap terserap maksimal. Kita kasih pemupukan hampir di seminggu 2 kali, jadi sedikit tapi dimakan, daripada kita kasih seminggu sekali tapi kehujanan bablas gitu kan. Nah, akhirnya kita seminggu 2 kali. Untuk penyemprotan ya alhamdulillah bisa dilihat sih daun Ninel ini nggak begitu jamuran. Ya ada jamur, cuma nggak ekstrim. Ini full ketutup, dan kebetulan juga di sini panas, lantai 2, anginnya, sirkulasi udara bagus. Penyemprotan kita seminggu sekali. Kalau memang kita hujannya hampir 2 hari sekali, ya udah kita bisa semprot seminggu 2 kali, tapi pakai fungisida yang kontak ya, nggak sistemik. Kita nggak pakai sistemik karena harapannya ya biar buahnya dimakan tuh nggak ngeracuni juga gitu kan. Ya residu dari obat jamurnya tuh nggak ekstrim gitu. Oke, salam petani hebat dari Panitia Garden Vineyard. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jika mau ada pertanyaan silahkan WA atau DM, nanti bisa kita bantu. Kalau mau main ke kebun sini nanti bisa kontak dengan kita. Misalkan anda teman-teman yang ada di Jogja mau lihat kebun di sini, nanti bisa confirm dulu, bisa janjian sama saya atau sama teman yang lain, sama Satria Farm atau Alsa Garden. Nanti silahkan kontak aja, ada hashtagnya, nanti dicari aja, informasi semua ada di sana. Jangan lupa tetap sehat teman-teman. Oke.